Jadi ada 3 roh. Roh Kudus, roh dari Allah, roh manusia, dan roh iblis. Jadi mencari Allah itu, Roh Kudus masuk di dalam roh manusia. Lalu ada komunikasi yang digerakkan oleh Roh Daging. Kudus itu masuk pada jiwa, akal, kehendak, kemauan, emosi. Lalu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga Rp8.500.000 saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Kita akan beralih kepada Tuan Guru, Bapak dan Cemumak. Bagaimana konsep roh sebenarnya atau konsep jin sebenarnya? Jin sama roh beda ya, tapi saya ingin bertanya bagaimana sebenarnya konsep di Kristen, agama yang dianut oleh Tuan Guru sebelumnya itu, tentang jin itu definisinya apa, tentang roh definisinya apa? Ya, memang sedikit berbeda. Tapi dalam Bible itu disinggung dunia roh. Jadi ada 3 roh. Roh Kudus, roh dari Allah, roh manusia, dan roh iblis. Jadi mencari Allah itu, Roh Kudus masuk di dalam roh manusia. Lalu ada komunikasi yang digerakkan oleh Roh Daging. Kudus itu masuk pada jiwa, akal, kehendak, kemauan, emosi. Lalu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya akan menyampaikan sesungguhnya roh itu sama juga malaikat. Malaikat juga itu adalah roh. Iya. Cuman kecenderungan malaikat itu diutus menyampaikan berita. Pada dasarnya manusia itu pada saat dia hendak dilahirkan, Allah menaruh roh kepada bayi. Ya. Pada saat dia dilahirkan, dia dibina dalam kekristenan, dia dimasukkan dalam sekolah taman kanak-kanak. Nah, manusia itu memiliki roh seperti yang saya sebutkan tadi. Sebetulnya bukan hanya roh yang ditaruh melekat di dalam hati manusia, tetapi selain roh yang dipermanenkan, yang menyatu dengan manusia itu, ada beberapa roh lagi yang akan ditaruh, yakni Roh Kudus dan malaikat memimpin oknum manusia dalam segala perkara. Dan ada kepercayaan tradisional, kadangkala roh manusia atau oknum yang telah meninggal dahulu kala, dia masih bisa masuk kepada manusia yang hidup. Itu juga dalam Bible. Dalam Bible
seperti pada Lukas pasal 1 ayat 17, saya konfirmasikan dalam perjanjian lama bahwa Elia akan turun dalam bentuk roh. Nah, banyak para pendeta belum tahu Elia itu masuk kepada siapa. Saya akan membuktikan Elia masuk kepada Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya ada roh yang diutus oleh Allah, roh manusia. Saya ingin membuka sedikit ya. Ini bukan menggurui, bukan, tetapi membuktikan bahwa ada roh yang telah meninggal dunia diutus masuk kepada orang yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Lukas pasal 1 ayat 17. Ayat 17 disebutkan begini. Ini tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah tokoh yang terutama dalam Injil sesudah Isa Al-Masih. Ya. Kalau Isa Al-Masih itu mendatangkan anugerah, sedangkan Yohanes membuka jalan pengampunan dosa seperti baptisan. Dia yang pelopor. Nah, dia dikuasai oleh roh Elia. Saya bacakan dulu dalilnya. Apakah benar? Ini banyak yang bertanya pasti. Yohanes ini siapa? Ada yang bertanya apakah Yohanes ini adalah Nabi Yahya? Dalam Islam itu kan ya, ada Abraham, Ibrahim. Ada Yohanes, Nabi Yunus yang menerima wahyu. Itu beda. Tapi nanti kita sampaikan hari kemudian karena ini mengarah ke dunia roh dulu. Oke, ya, baik. Nah, saya bacakan Lukas pasal 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ini kelahiran Yohanes, dan roh Yohanes masuk, roh Elia masuk kepada roh Yohanes. Ya. Kalau cuma satu ayat saja mungkin kita bisa berpikir panjang. Sebaiknya saya buka dalam beberapa bukti ya. Sekali lagi, roh Elia masuk kepada roh Yohanes. Matius pasal 17. Matius pasal 17. Boleh juga dibuktikan. Matius pasal 17. Ya, Matius pasal 17. Ayat 11. Siapa? Ya, saya mulai dari Matius pasal 17 ayat 11. Iya, sebentar ya. Saya bacakan saja. Ya. Saya bacakan saja. Iya. Iya. 11. Ya. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu. Ini Elia bukan memuliakan Tuan Guru, memulihkan. Memulihkan, ya. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ya, ayat yang ke-12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Ini Elia ini sudah beratus-ratus tahun meninggal. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ayatnya yang ke-13. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi pembahasan Elia akan datang, tetapi yang dimaksudkan itu Yohanes. Nah, ini menegaskan bahwa roh Elia masuk kepada Yohanes. Nah, ini bukti yang terakhir, Matius pasal 17. Matius pasal 17 tadi kita tidak perlu baca selanjutnya, kita kembali ke Matius pasal 1. Sebetulnya masih ada di Matius pasal 17 ayat selanjutnya. Kita langsung saja karena mengingat waktu. Matius pasal 11 ini pelajaran dalam sekali. Ya. Jarang hamba-hamba Allah mengerti hal ini. Ayatnya yang ke-12 saja. Atau ayat ke-12 sampai ke-13.
Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong. Kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ayat 14. Jika kamu menerima ialah Elia. Jadi itu nubuat bahwa Yohanes akan datang. Jika kamu percaya dia adalah Elia. Nah, kembali ke Lukas pasal 1 ayat 17, roh Elia dan kuasa Elia masuk kepada Yohanes Pembaptis. Nah, ini meneguhkan sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Setelah manusia lahir, ada roh diturunkan, sehingga roh itu menghidupkan jiwa. Dalam jiwa itu ada akal, kehendak, kemauan, perasaan, emosi, dan sebagainya. Nah, ketika dia hidup dan melakukan misi ilahi, bukan hanya roh yang ditaruh dalam dia yang menguasai alam pikirannya, tetapi dia dilindungi oleh para malaikat. Beribu-ribu malaikat akan menyertai. Jadi selain ada roh para malaikat, roh yang telah ditaruh lebih awal, dan ada lagi roh yang dijanjikan. Ya, ini adalah Roh Kudus. Seperti pembahasan pertama, ada jin baik dan jin jahat. Tetapi jin saya pikir beda dengan Roh Kudus. Ya. Nah, sebentar, saya lanjut dulu. Pada saat manusia itu menyelesaikan tugasnya, ya, maka roh keluar daripada dia, dan ada roh yang ditanamkan sejak awal, itu akan masuk pada alam roh. Ini alam roh ini belum langsung surga. Jadi seperti pada saat bayi roh dimasukkan, dan pada saat dia mati dia akan keluar. Nah, roh ini juga seperti sedia kalanya seperti bayi, dan dia akan dibina oleh dua malaikat dalam alam roh. Dan dalam pembinaan ini dia dapat mempengaruhi semua kehidupan keluarganya di bumi. Apakah dalam doanya, ya, dalam kegiatannya di alam roh, dia meminta, ada dalam doa. Mereka dalam suasana penyembahan dan doa, ada kegiatan. Jadi seperti itu dulu. Ya. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya satu hal. Ya, satu hal saja. Sebelum kita ke Tuan Guru Bapak Dr. Mohyi, terkait Roh Kudus tadi. Ya. Bagaimana ceritanya Roh Kudus bisa diangkat menjadi Tuhan? Roh Kudus dalam bahasa asli Hagias Pneumatos, iya, yang dikhususkan. Nah, Roh Kudus dan malaikat itu adalah ciptaan. Pertama diturunkan sesudah Isa Al-Masih naik ke sorga pada hari Pentakosta. Itu adalah janji. Sebetulnya roh itu sudah ada. Pada perjanjian lama sudah ada roh, tetapi disebut Roh Kudus pada perjanjian baru. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Roh Kudus itu disebut Tuhan? Nah, seperti saya katakan bahwa Roh Kudus itulah ciptaan. Saya berikan contoh begini. Ada dua hal, Lego dengan Logos. Lego adalah perkataan Allah dan pikiran Allah. Itu adalah Allah sang pencipta 100%. Allah sang pencipta, sesembahan. Lalu dia keluarkan firman, itu Logos. Ataupun dia ciptakan roh. Nah, roh ini bukan Allah. Seperti saya katakan begini, pedang dan cemumuh. Ini pedang dan cemumuh. Ini milik saya, keluar dari ciptaan saya, pedang dan cemumuh. Ini pedang, ini bukan danca. Tapi pedang itu sekalipun ciptaan atau dari saya, dia tetap pedang. Saya tetap danca. Atau begini, meja adalah ciptaan saya, maka meja tidak boleh disebut danca. Atau sebaliknya. Demikian, roh itu adalah ciptaan. Dia tidak bisa disebut Tuhan, tidak bisa disebut Allah. Karena roh itu adalah
ciptaan. Ketika dia diciptakan lalu disebut Allah, maka sudah banyak Allah. Memang ada pandangan harus dong ngerti Tritunggal. Iya, ngerti. Saya ngerti Tritunggal. Tritunggal itu kan satu Allah lalu bekerja dalam 3 manifestasi. Iya. Dia adalah sang pencipta, lalu dia berlembaga kepada Yesus adalah firman, dan ini integral, ataupun dia sebagai roh, dan itu untuk kepada segala bangsa. Dengan jelas ini bukan 3 Allah seperti pertanyaan tadi, bagaimana sehingga Roh Kudus itu jadi Tuhan. Jadi Roh Kudus bukan Tuhan, tetapi Roh Kudus utusan Allah itu sendiri. Jadi sebentar Tuan Guru, saya izin bertanya. Yang disampaikan Tuan Guru ini dalam konsep kekristenan atau konsepnya Tuan Guru setelah masuk Islam? Ini masih konsep kekristenan, ya? Tetapi saya kaitkan dengan dalam Islam, karena dalam Islam itu tidak boleh menyekutukan Allah. Allah adalah esa, Allah adalah satu. Iya, maksudnya jadi, begini. Saya menegaskan bahwa konsep Al-Quran itu meluruskan kitab-kitab yang terdahulu. Saya berikan contoh. Begini, dalam kekristenan itu, agar pemirsa tidak bingung, tidak rancu, khawatir Tuan Guru, Bapak dan Cemumuk yang jadi korban, maksudnya nanti dibully kan? Wah, dibully nanti sudah masuk Islam tapi kok pemikirnya masih begini. Ini adalah konteks saya bertanya kepada beliau bahwa bagaimana konsep roh dalam kekristenan dulu. Dalam konsep saat Tuan Guru masih Kristen, bukan pendapat beliau sudah masuk Islam, bukan. Jadi apa sih konsep roh ya sebenarnya, dan konsep Roh Kudus bagaimana kok bisa dilantik menjadi Tuhan? Itu dalam konteks saya bertanya konsep kekristenan yang dianut oleh ajaran Kristen. Waktu Tuan Guru masih Kristen dulu, itu bagaimana Tuan? Kok bisa tiba-tiba dilantik menjadi Tuhan, kan begitu? Sebenarnya saya langsung bicara dari latar belakangnya. Dalam kekristenan itu ada 3 pandangan. Seperti dari aliran Protestan itu pada dasarnya mereka memiliki pandangan satu hakikat 3 pribadi. Sekali lagi, satu hakikat 3 pribadi. Nah, Trinitas. Setelah saya perhatikan, pribadi itu personal. Berarti itu human being. Sedangkan Allah adalah Allah, bukan manusia. Jadi ini menurut pandangan saya itu keliru, tetapi menurut pandangan Protestan itu benar. Saya tidak bisa ganggu-gugat mereka. Tetapi menurut pandangan saya tidak boleh Allah disamakan dengan hak pribadi. Maksudnya Allah bukan pribadi, karena pribadi itu ada hubungan dengan manusia, makhluk. Oke. Nah, ini pandangan Protestan. Jadi satu hakikat 3 pribadi. Nah, pandangan mereka seperti di kantor dia sebagai ayah, di rumah sebagai ayah juga, tetapi walaupun di kantor itu dia sebagai pekerja, pegawai negeri, tetapi dia memiliki keluarga. Jadi dia pegawai negeri, di rumah sebagai ayah, lalu di perjalanan sebagai sopir. Itu katanya 3 pribadi. Tetapi hal yang menjanggal saya, kalau dia disebut pribadi, bukankah pribadi itu personal? Masa Allah sebagai personal seolah sama dengan manusia? Nah, itu pandangan pertama. Lalu pandangan kedua, termasuk UPCI, ada salah satu gereja Pantai Kosta itu di semua negara ada. Saya dulu di situ. Nah, mereka memiliki pandangan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus adalah Allah. Nah, Yesus itu kan dalam Mazmur 104 ada roh, angin ciptaan, dan ayat 30 nomor 30 itu ada hubungan. Roh itu adalah ciptaan manusia, itu semua manusia di situ ciptaan. Jadi ketika roh Allah diturunkan pada saat dia dibaptis, roh Tuhan menyertai dia.
Nah, roh itu termasuk ciptaan. Dan dia menerima firman seperti saya bilang tadi, lego pikiran atau firman Allah, logos firman. Nah, firman itu dari Allah dan firman itu yang merupakan dalil dalam kitab suci dan yang Yesus sampaikan sendiri. Nah, dengan jelas Yesus adalah nabi karena kan dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa yang aku sampaikan itu berasal dari Allah. Termasuk perkataannya, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, itu perkataan Allah yang dititipkan oleh Allah kepada Yesus. Akulah yang awal dan yang akhir. Aku mengampuni dosa, termasuk aku menyelamatkan. Jadi ada wewenang keselamatan. Yesus itu juru selamat. Dan ada pada kitab suci, tidak ada seorang yang ada di bumi yang olehnya selamat selain Yesus. Tetapi keselamatan itu diberikan Allah kepada Yesus. Jadi sumber keselamatan Allah itu sendiri. Nah, gitu. Lalu pandangan ketiga ini dari saksi Yehova. Kalau pandangan saksi Yehova itu Unitarian. Unitarian. Satu Allah, lalu Yesus sebagai nabi dan Roh Kudus itu adalah ciptaan. Itu sedikit sama dengan pandangan saya sekarang. Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh kitab suci Al-Quran itu. Hanya satu Allah dan Yesus itu nabi. Iya. Cuma dengan jelas Roh Kudus itu adalah utusan Allah dan dia berbicara atas nama Allah, tetapi dia bukan Allah. Kalau Roh Kudus itu adalah Allah dan kita dikuasai oleh Allah, lalu kita bernubuat, maka semua manusia yang percaya itu sudah jadi Allah semua itu. Kalau Roh Kudus itu disebut Allah. Aliran oneness yang kedua. Ya. Kedua, ketiga Unitarian. Oke. Yang kedua itu Oneness. Yang kedua oneness. Jadi Baik. Tuhannya satu, Ya. ya Yesus itu. Gitu. Iya. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 3, ayat yang umum sekali, sering kita dengar. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini jelas sekali bahwa dua yang berbeda. Ya. Dua yang berbeda, dan ini yang sampai sekarang tidak tuntas. Saudara kita dari Kristiani, begitu kita tanya berapa sih, tiga adalah satu adalah tiga, itu tidak tuntas sampai sekarang. 2000 tahun. Ribuan tahun ya, tidak tuntas. Karena Bicarakan Tuhan belum. begini Tuan Guru, presiden sama utusan presiden berbeda. Utusan presiden bukanlah Pak Presiden. Iya. Tetapi utusan presiden mungkin bawa surat dari presiden mungkin. Iya. Nah, tetapi utusan presiden bukanlah presiden. Ya. Ini rancu sampai sekarang masih bingung ribuan tahun. Tapi dalam Islam sudah pasti, sudah final dan tidak ada kerancuan sama sekali. Jelas sekali, dan insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Tuan Guru Bapak Dr. Mohyi. Bagaimana tentang hal ini, tentang roh itu sebenarnya, roh, dan bagaimana tentang jin yang disampaikan oleh Ustadz Haris Tobing tadi. Oke, iya. Roh dengan jin. Alhamdulillah, saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya, dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mualaf ya Bunda ya. Iya, insyaallah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mualaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mualaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak
sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara, dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah